Jadi secara umum pada dasarnya ada persamaan ideologis maksud saya antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan. Pertanyaannya adalah kenapa SBY dengan Mbak Mega tidak akur? Susilo Bambang Yudhoyono itu mempunyai ambisi-ambisi politik tersendiri. Saya katakan kepada SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Mas, saya katakan pada waktu itu di kantornya, Anda bisa menjadi pemimpin puncak di Indonesia. Lalu kemudian SBY menjawab, pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Sebagaimana yang telah saya janjikan, kali ini ya secara relatif berturut-turut kita akan membicarakan para politisi senior. Sudah saya mulai pada pembicaraan yang lalu antara SBY dengan Yusuf Kalla. Sekarang saya akan membicarakan hubungan antara SBY, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati Soekarno Putri, yang dalam konteks ini selalu saya panggil Mbak Mega. Bagaimana kita mau memulai? Kita bisa ya meletakkan ya, titik pokoknya pada formula dalam dua tanda petik ideologis yang dinyatakan oleh partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yaitu Partai Demokrat. Apa moto mereka? Apa cetusan ideologis mereka? Yaitu nasionalisme religius. Di sini ya kita melihat bahwa SBY itu melihat bahwa faktor agama itu adalah sebuah realitas yang tidak bisa ditampik, yang tidak bisa disingkirkan dari politik Indonesia. Tetapi pada saat yang sama ada satu ideologi yang dianggap mengikat ya sebuah bangsa, sebuah nation. Makanya kemudian ditekankanlah aspek nasionalisme. Maka moto atau ekspresi ideologis dari Partai Demokrat dirikan Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah nasionalisme religius. Nah, kalau kemudian kita membuat perbandingan sederhana dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri atau Mbak Mega, kita melihat ya ada persamaannya, yakni bahwa PDI Perjuangan juga menekankan nasionalisme religius. Nasionalisme religius di sini tentu ya itu berkaitan dengan sistem gagasan yang dilaksanakan dan yang diformulasikan oleh Soekarno di masa lalu. Walaupun kemudian Soekarno menambah ada unsur Marxismenya di situ gitu. Tetapi Marxisme di dalam konteks politik sekarang ini itu tidak mungkin lagi diajukan ke tingkat publik. Karena itu sama seperti Partai Demokrat, PDI Perjuangan pun sebenarnya menekankan ya, aspek ideologisnya pada nasionalisme religius. Nah, memang sedikit seperti yang saya katakan tadi,
ada perbedaannya, yaitu bahwa PDI Perjuangan lebih banyak menekankan aspek nasionalismenya daripada aspek religiusnya. Bahkan di dalam beberapa hal memang ya banyak yang menganggap bahwa secara ideologis PDI Perjuangan itu relatif ya mengenyampingkan aspek religiusnya, seperti misalnya ajuan ya undang-undang yang disampaikan berkenaan dengan Pancasila baru-baru ini, suatu ajuan undang-undang yang kemudian gagal karena diprotes banyak pihak dan diprotes oleh beberapa kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Tetapi kendatipun demikian, pada dasarnya PDI Perjuangan itu tidak ya mengenyampingkan agama di dalam perpolitikan partai tersebut. Buktinya adalah bahwa ada elemen Islam di dalam PDI Perjuangan. Elemen Islam ini pada dasarnya, kalau saya tidak salah namanya Muslimin Indonesia, itu adalah kelanjutan dari Partai Nasional Indonesia, PNI ya, di masa lalu. Itulah yang kemudian diadopsi oleh PDI Perjuangan dewasa ini. Jadi secara umum pada dasarnya ada persamaan ideologis maksud saya antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan. Pertanyaannya adalah kenapa SBY dengan Mbak Mega tidak akur? Nah, ini ya ada kaitannya dengan ya kontestasi politik pada sekitar 2003 sampai dengan puncaknya 2004. Pada waktu itu atau sebelum tahun itu, yakni ketika Mbak Mega tampil menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2001, sebenarnya hubungan antara SBY dengan Mbak Mega itu sangat akrab. Saya ingat bahwa tokoh pertama yang diminta menghadap presiden, yakni Presiden Megawati pada waktu itu, setelah terpilih oleh MPR menjadi presiden, adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kita sudah membayangkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu akan menjadi ya salah satu menteri ya, utama di dalam kabinet Megawati yang akan disusun gitu. Baru setelah itu disusul oleh munculnya Mas Amin Rais menghadap Presiden Megawati yang ditemani oleh tokoh muda pada waktu itu dan juga pengusaha Sutrisno Bachir. Jadi kalau kita lihat pada runtutan ya kejadian pada waktu itu, sebenarnya antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Mbak Mega itu ada hubungan yang dekat. Nah, saya kira hubungan yang dekat itu, walaupun ya Partai Demokrat belum lahir pada waktu itu terjalin karena pandangan-pandangan ideologis yang relatif sama antara dua pribadi besar ini, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Mbak Mega. Nah, persoalannya adalah bahwa Susilo Bambang Yudhoyono itu mempunyai ambisi-ambisi politik tersendiri, dan ambisi itu absah.
Apa ambisi itu? Tentu dengan mudah kita jawab bahwa Susilo Bambang Yudhoyono mencita-citakan dirinya menjadi presiden. Siapapun lawannya ya pada waktu itu, yaitu pada tahun 2004. Nah, pada tahun 2001 sebelum Kiai Abdurrahman Wahid ya digantikan oleh Mbak Megawati, saya pernah mengatakan kepada SBY ketika itu dia menjadi menteri ya perminyakan yang sekarang disebut dengan ESDM, Menteri ESDM. Saya katakan kepada SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono bahwa, Mas, saya katakan pada waktu itu di kantornya, Anda bisa menjadi pemimpin puncak di Indonesia. Lalu kemudian SBY menjawab, iya, katanya, tetapi tidak sekarang. Tangannya memang menunjuk ke atas. Maksudnya menunjuk ke atas itu adalah kepada Kiai Abdurrahman Wahid. Karena pada waktu itu presidennya adalah Kiai Abdurrahman Wahid. Dan kemudian tahun 2004, kita tahu Susilo Bambang Yudhoyono maju, lalu kemudian menjadi presiden. Nah, di dalam konteks inilah saya kira tindakan ya atau ambisi yang absah dari Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi presiden itu berada di luar ekspektasi dari Mbak Mega sebagai presiden. Karena itu sempat terjadi keriuhan pada tingkat publik karena Mbak Mega itu telah ya tidak mengundang Susilo Bambang Yudhoyono sebagai menteri ya Polhukam pada waktu itu di dalam rapat-rapat kabinet, sehingga kemudian menimbulkan keriuhan gitu. Dan sejak itulah hubungan Mbak Mega dengan SBY menjadi retak. Ini adalah hal-hal ya yang menyebabkan seakan-akan ya perbedaan pandangan antara SBY dengan Mbak Mega itu adalah bersifat ideologis. Sebenarnya tidak gitu. Dan ini harus kemudian saya ingatkan kembali bahwa pada dasarnya antara Partai Demokrat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan itu membagi relatif ya, membagi pandangan yang sama secara ideologis. yakni sama-sama partai nasionalis dan sama-sama kemudian memandang ya agama sebagai sesuatu yang penting di dalam dunia politik. Kendati pun ya perlu saya tambahkan sekali lagi catatan di sini, PDIP ya kurang artikulatif di dalam membicarakan agama ya untuk konteks politik, untuk tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan politik mereka. Oke. Nah, karena itu sebenarnya kalau boleh saya katakan baik kepada SBY maupun kepada Mbak Mega bahwa pada dasarnya ketidaksesuaian antara kedua tokoh besar ini lebih bersifat teknikal daripada persoalan ideologis. Teknikal di dalam pengertian bahwa keputusan SBY untuk maju menjadi presiden pada tahun 2004 itu di luar ekspektasi dari Mbak Mega. Tetapi menurut saya
sekarang ini telah hampir 20 tahun berlalu. Kalau misalnya kita hitung pada tahun ini, yakni tahun 2022. Dan saya kira dengan panjangnya waktu yang telah berlangsung itu, maka kita tidak punya alasan untuk melihat bahwa keduanya tidak lagi bisa bertemu. Karena itu tadi, bahwa dalam dua tanda kutip, perselisihan di antara dua tokoh besar ini lebih bersifat teknikal daripada persoalan ideologis. Gitu. Inilah hal-hal yang menurut saya tidak dilihat oleh banyak orang, lalu kemudian mereka atau kalangan-kalangan kekuatan politik maupun publik menganggap perbedaan antara Megawati dengan Susilo Bambang Yudhoyono itu merupakan sesuatu yang bersifat taken for granted, seakan-akan mereka tidak bisa bertemu satu sama lain. Tetapi kalau kemudian dirunut pada apa yang saya katakan, sebenarnya perbedaan mereka adalah perbedaan yang kecil sekali, sepele dibandingkan dengan kesamaan ideologis yang mereka miliki. Inilah yang menurut saya harus kita renungkan bersama, bahwa pertama-tama kesamaan ideologis itu bisa mengikat, bisa membuat kedua belah pihak mengungkapkan rasa simpati satu sama lain. Yang kedua, perbedaan yang bersifat teknikal itu adalah hal yang sepele di dalam politik. Sebab apa? Banyak kita lihat di dalam sejarah politik dunia dan juga di dalam sejarah politik nasional, pertentangan-pertentangan yang lahir akibat perbedaan teknikal itu kemudian dengan tiba-tiba terhapus karena munculnya kepentingan-kepentingan bersama di antara mereka yang bertentangan. Dan karena itu, saya melihat di dalam konteks ini bukan secara teoritis, tetapi secara praktikal dan pengalaman yang telah berlangsung di dalam tingkah laku politik di Indonesia, bahwa perbedaan yang bersifat teknikal antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Mbak Mega itu bisa larut karena berjalannya waktu. Sebab sekali lagi saya tekankan, keduanya secara ideologis berbagi pandangan, sama-sama nasionalis dan sama-sama memandang aspek agama itu penting di dalam politik Indonesia.